pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Di hari ini Inspirasi Bisnis akan membahas tentang hukum ya. Itu kita akan membahas tentang bedah pasal-pasal RKUHP yang terbaru. Bersama di studio telah hadir praktisi hukum Pak Christopher Simanjorang, sarjana hukum. Pagi Pak. Dan kemudian di studio juga ada hadir Pak Hotmar Tuasilalahi, sarjana hukum. Pagi Pak. Dari Pagi Jinsai and Partners. Apa kabar Pak? Sehat Pak. Sehat ya. Luar Puji biasa. Tuhan, sehat, Pak. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan biasa di luar juga Pak. Biasa di luar. Membantu solusi-solusi masalah hukum ya. Betul. Kalau Pak Hormani pakar juga ini di PKPU ya. Ya, kepailitan. Kepailitan ya. Dan kalau bicara kepailitan, PKPU dan tentang bagaimana restrukturisasi, ya ini pakarnya juga. Kalau Pak Christopher selain di hukum juga fokus ada di balai lelang ya Pak. Balai lelang swasta Pak. Balai lelang swasta ya. Benar. Yang terregister secara nasional ya. Benar, terdaftar langsung. Terdaftar langsung. Nah, sahabat Tribuners, pagi ini kita akan membahas tentang RKUHP yang terbaru, pasal-pasal apa yang menjadi pasal krusial sehingga dengan adanya pembahasan ini semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners dan para pebisnis, praktisi bisnis juga akan bermanfaat ya karena ada hubungannya dengan bisnis ya. Jadi semoga kedepannya bisnis sahabat Tribuners semakin lancar, semakin berkembang dan kita semakin maju ke depannya yang tentunya taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, kalau cerita tentang RKUHP yang terbaru ini kan ada beberapa pasal dan beberapa isu-isu yang sangat krusial ya. Betul. Nah, seperti pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara. Ini kalau dari Pak Hotmar ini bisa memberikan sedikit masukan sehingga masyarakat, sahabat Tribuners juga bisa memahami dan bedanya dengan kritik dan masukan seperti apa supaya nanti kedepannya kita memberikan support kepada pemerintah tetapi tetap di jalur hukum yang berlaku, yang konstruktif ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi RKUHP akhirnya disahkan oleh pemerintah dan DPR di 6 Desember 2022 kemarin. Nah, disahkannya undang-undang ini menjadi KUHP baru, artinya produk hukum lama ketika zaman Hindia Belanda 222 tahun yang lalu akhirnya tergantikan dengan undang-undang yang dibuat oleh putra negeri kita sendiri ya. Betul. Itu dibuatnya dengan proses panjang ya. Mulai dari tahun 2019 kan dulu kan hampir pernah mau disahkan sampai masyarakat demo segala macamnya. Nah, dan pemerintah akhirnya justru memberanikan diri untuk mensahkan di 2022 akhir. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa KUHP terbaru ini tujuannya apa sih diperbaharui begitu. Nah, menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi S. Haryas, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dia menyebutkan kenapa apa yang melatar belakangi kepentingan terkait dengan pembaharuan daripada KUHP ini. Nah, yang pertama itu adalah perkembangan zaman. Negara kita ini adalah negara modern, negara hukum, terus mengikuti kemajuan negara, dan kemudian berorientasi pada apa? Pada hukum modern yang menjamin kepastian hukum, begitu kan? Karena kan kita harus melihat dengan keadilan, kemanfaatan, serta pembaruan kepastian hukum di Indonesia. Nah, terkait dengan penghinaan terhadap presiden nih di pasal 218. Nah, di situ kan disebut, kalau boleh saya bacakan, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 4. Nah, kalau menurut saya di sini penyerangan presiden ini apa ya? Banyak dilakukan oleh masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang tidak suka dengan khususnya presiden lah, pemerintahan kan gitu kan. Namun di sisi lain saya juga sependapat dengan isi pasal tersebut gitu. Karena apa? Kalau bukan kita yang menghormati presiden kita atau kepala negara kita, siapa lagi gitu loh yang melindunginya gitu. Dengan adanya undang-undang ini presiden
justru mendapatkan kepastian hukum terhadap dirinya, harkat dan martabat baik diri sendiri maupun keluarganya. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa untuk penghinaan presiden ini dia dirubah menjadi delik aduan absolut. Sehingga jika presiden mengalami harkat dan martabatnya diserang oleh beberapa pihak masyarakat maupun kelompok, dia harus melaporkan diri sendiri ke pihak yang berwajib, kan begitu. Nah, namun yang perlu kita ketahui, beda kritik dengan penyerangan, gitu loh. Misalkan nih, kritik ini, kamu presiden, kamu nggak becus dalam menjalankan sistem pemerintahan, kamu semena-mena terhadap masyarakat, yang ini anti belau, bla 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 bla, gitu loh, contoh. Itu kan kritik, benar ya, kritik. Namun kalau dibilang, hei presiden, kamu itu keturunan PKI, kamu tidak pantas memimpin negara ini karena kamu adalah keturunan PKI yang gini, kan gitu. Nah, itu bisa salah satu contoh presiden untuk melakukan laporan bahwa itu sudah dikategorikan sebagai penyerangan harkat dan martabat presiden itu sendiri. Begitu sih menurut saya. Ada tambahan Pak Chris? Ya, mungkin tadi kalau dari versinya Pak Hotmar tadi setuju gitu kan, kurang lebih dia setuju. Kenapa? Karena memang harkatnya si pimpinan ataupun kepala negara ini perlu dilindungi. Ya. Karena jadi kalau masukan sih dari saya juga sama juga ya, kalau dari saya. Kenapa? Karena jangan sifatnya mereka bilang ini demokrasi gitu loh Pak. Jadi mereka dibentengi dengan politik, mengatasnamakan ini demokrasi, saya bisa mengeluarkan suara saya untuk menantang yang tidak benar, yang dimanapun ceritanya pasti rata-rata presiden atau kepala negara itu pasti mengayomin ataupun ingin menjadikan negaranya itu menjadi yang terbaik, kan begitu Pak. Tapi kalaupun memang ada yang kelakuan atau perbuatan si presiden tersebut atau kepala pemimpin negara tersebut memang melenceng, ada ranahnya menurut saya ya, nggak perlu harus melakukan demonstrasi atau melakukan unjuk rasa yang sifatnya menimbulkan kegaduhan. Jadi karena kan masyarakat kita ini nggak seluruhnya juga yang mungkin berpendidikan standar ke atas gitu Pak. Jadi kalau misalnya didoktrin dengan demonstran yang di luar sana, mungkin mereka jadi terikut gitu loh. Jadi jiwa-jiwa politik yang dulunya tidak ada karena ada demonstrasi politik dari yang sebagainya, mungkin mereka terlibat yang nggak tahu apa-apa. Mungkin saya setuju sih kalau untuk yang masalah pasal untuk penghinaan terhadap presiden tersebut. Kalau masukan dari saya seperti itu dan sih. Dan perlu saya tambahi bahwa beberapa masyarakat bilang terkait dengan penghinaan presiden. Lah, kenapa kalau misalkan presiden diserang, itu kan pribadinya, kan udah ada aturan yang mengatur, dia bilang begitu. Banyak masyarakat saya kutip. Yang sekarang kita ketahui bahwa ini dalam tugas dia menjalankan kepemimpinan negara gitu loh. Beda dengan pribadi, kan begitu. Ini dua hal yang berbeda. Makanya ya kita sih apresiasi terkait dengan KUHP yang terbaru ini, bahwa siapapun nanti presiden yang akan datang sudah terjamin gitu tentang kepastian hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi presiden, begitu sih. Bagaimana tentang lembaga negara? Apakah ada perbedaan, misalnya kritik terhadap lembaga negara, memberikan masukan? Kalau presiden kan secara pribadi sebagai presiden ya. Kalau lembaga negara bagaimana, Pak? Iya. Lembaga negara, penghinaan terkait dengan kelembagaan negara itu diatur di pasal 349 di KUHP terbaru. Boleh saya bacakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 347 dalam pasal 348 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda dengan kategori 5, pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Di pasal 348-nya, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perintah yang sah dari pejabat dipidana dengan karena melakukan perlawanan terhadap pejabat. Dia sebutkan di situ. Ini menurut saya sama halnya dengan kayak
presiden tadi. Karena bukan beda dengan presiden dengan kelembagaannya. Kalau dia ke presidennya, berarti kan tentang kepemimpinan presidennya. Jika kelembaganya adalah lembaganya itu, bukan person daripada orangnya di dalam lembaga itu, bukan orang-orangnya. Misalkan gini, ada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, misalkan si A, dia maaf cakap nih, nonton bokep nih ketika dalam, maaf cakap, nonton video porno ketika dalam paripurna. Kemudian ada orang menjudge, oh ini si Anu nonton bokep segala macam, di share videonya segala macam. Nah, ini bukan penyerangan terkait lembaga, tapi pribadinya, itu loh. Nah, kalau misalkan lembaganya, misalkan nih DPR semua tidak becus, melakukan korupsi ini segala macamnya, itu sudah penyerangan terkait dengan lembaganya. Karena ini dua hal yang berbeda nih, baik secara pribadi maupun kelembagaannya, kan begitu. Kemudian jika kelembagaannya merasa diserang, yang melaporkan itu bukan pribadi, melainkan kalau di DPR namanya Dewan Kehormatan kemungkinan, yang membuat laporan ke, ada prosedurnya. Ya, ada prosedurnya, Pak Anwar ya. Jadi ya mungkin oknum, tapi jangan sampai disamakan terhadap lembaganya. Betul. Lembaganya betul. pada prinsipnya bagus. Ya. Lembaga adalah sesuatu yang sangat suatu badan yang sangat terhormat ya. Benar. Tapi karena oknum tertentu ya yang harusnya difokus ke oknumnya. Oknumnya, gitu. bukan ke lembaganya, Bukan kan lembaga. begitu. Lembaga Ya. pada prinsipnya bagus karena lembaga untuk menjaga amanah Benar. dan marwah yang diberikan. Betul. Gitu ya. Oke, ini Pak Hotmar, ini menarik. Ini ada satu isu lagi yang sekarang lagi hot, Pak. Ya. Jadi yang menyangkut tentang dunia pariwisata ya, yang mengenai kohabitasi. Kohabitasi artinya pasangan yang di luar nikah, yang ada status secara hukum sah menikah, itu dilarang berkumpul bersama. Nah, ini sampai turis-turis luar negeri, itu ada isu-isu sampai ada yang kritik ke Dewan PBB ya. Benar. Ini Indonesia ini kok maksudnya mengatur sampai ke personal para turis ini seperti itu. Nah, Pak Christopher melihatnya seperti apa? Apakah ini suatu kemajuan atau suatu, kalau kita kan ingin menjaga ya kan, Indonesia kan ada adat istiadat dan kita negara timur yang selalu memandang kesopanan etika itu kan penting. Di sisi lain ada faktor bisnis tourism yang mereka ada worry sedikit hal itu. Bagaimana prakteknya dan tentang pasal yang terbaru ini, Pak Chris? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin dia di RKUHP terkait di pasal 413. Saya ada pernah baca juga kemarin sepintas. Jadi ini masih jadi polemik buat pariwisata internasional ya, Pak. Mungkin dari kita sisi praktek hukumnya sifatnya kita di sini terlindungi, terawasi, lebih tertata lah. Yang dulunya kita memang sistem brutal, mau siapa saja mau melakukan tindakan apapun di dalam rumah itu memang tidak ada hukum yang kepastian hukum yang mengikat itu. Memang sih untuk di kita itu lebih tertata. Tapi bagi turis atau pariwisata yang dari luar negeri umumnya, termasuk Australia, Singapura, Malaysia dan negara-negara lain, ya pasti mereka yang dimana tradisi mereka berbeda dengan tradisi kita, merasa mereka terancam gitu loh. Jadi untuk apa kalau memang diberlakukan nanti ini pasal, kalau memang sudah jalan, dan untuk apa lagi kami ke sana, udah pasti kami bakal dipidana. Nah, sebenarnya konteksnya sebenarnya bukan berarti kita berduaan dalam satu rumah dengan bukan pasangan kita, udah pasti kita dipidana, bukan sih sebenarnya, Pak. Konteksnya itu harus ada delik aduannya, benar. Dia harus ada yang mengadu. Seperti kalau yang belum berumah tangga tapi dia sudah berkumpul kebo dengan pasangannya, mungkin dari orang tua yang melapor, orang tua atau keluarga. Nah, kalau yang sudah berumah tangga, dia lebih ke istri atau suami yang melapor. Jadi konteksnya sebenarnya bukan asal kami sudah berduaan nih, walaupun kita nggak berduaan nih sebenarnya, maksudnya nggak melakukan apa-apa nih dalam satu kamar, hanya saja kita ada kerjaan bisnis yang memang harus ada ruangan tertutup.
Cuman kan logikanya kalau menurut pasal 413 yang berkumpul kebo di dalam satu ruangan atau satu rumah gitu kan. Kan belum tentu kita juga kumpul kebo melakukan hal negatif. Nah, itu dia di situ sebenarnya Pak. Jadi jangan kita harus buka wawasan lebih lebar agar pasal ini diartikan dengan cukup luas. Jangan hanya berpikir oh kita kumpul kebo pasti kita dikumpidana nih kalau di Indonesia. Jadi orang-orang pun pada takut, benar Pak. Artinya harus ada yang melaporkan ya. Benar, harus Yaitu ada suami atau istri yang melaporkan. Kemudian kalau yang belum berkeluarga, orang tua atau keluarganya yang melaporkan, yang sedarah lah. melaporkan yang sedara, baru bisa ini diproses secara hukum ya. Benar. Apakah ini kalau misalnya itu berlaku di kohabitasi, itu berlaku di rumah maupun di tempat umum ya, penginapan ya, hotel seperti itu ya. Misalnya ada tanda kutip ya, ada sepasang ini bukan suami istri. Mereka ke suatu tempat untuk melakukan mungkin kumpul bersama, kita nggak tahu. Tapi kan ada asumsi pemikiran seperti itu. Nah, keluarganya tidak tahu atau tidak melaporkan. Apakah ini akan menjadi sebuah standar SOP razia itu dilakukan? Misalnya, apakah boleh ini bagaimana? Apakah memang ini harus seluruh proses bisnisnya ini kan ada masukannya, ini akan menjadi suatu apa ya? Mungkin standarisasi ya bagi industri pariwisata, hotel dan sebagainya. Betul. Apakah kedepannya itu harus misalnya harus periksa dulu, misalnya Pak si A sama harus temannya ini, ini sudah ada surat nikah nggak? Kalau nggak ada surat nikah, sorry ya nggak boleh masuk. Seperti itu. Apakah sampai di sana nantinya? Jadi begini, terkait dengan bila ada sepasang laki dan perempuan di dalam suatu ruangan, menurut KUHP terbaru ini, mereka tidak bisa di sweeping razia seperti yang belakangan ini terjadi oleh Satpol PP atau apapun itu masyarakat gitu. Nggak bisa. Masyarakat nggak bisa main sweeping, main hakim sendiri, tidak bisa. Kecuali ada laporannya misalkan prostitusi, terjadi prostitusi di situ, wajar dong. Aparat penegak hukum wajib melakukan penindakan ini. Namun jika terkait dengan laki-laki dan perempuan yang kita taruhlah misalkan turis yang sedang berkunjung misalkan ke Bali nih, mereka berliburan ke Bali, ya wajar-wajar saja gitu loh. Tapi kalau untuk melakukan razia, sweeping segala macam itu tidak bisa, karena dia adalah delik absolut. Yang dapat melaporkan itu adalah baik itu orang tuanya maupun saudaranya yang segurus vertikal, kan begitu. Namun kalau untuk masyarakat yang datang menggrebe, mensweeping itu tidak diperbolehkan di dalam KUHP terbaru ini, karena begitu. Nah, namun jika orang tua ingin melaporkan si laki-laki tersebut, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dua-duanya harus masuk nih. Artinya dia merelakan anaknya masuk ke penjara juga gitu loh. Nah, itulah undang-undang terbaru ini. Nah, artinya dua-dua yang kohabitasi, dua-duanya harus masuk, betul. Nggak bisa nanti si proses si laki-lakinya. Iya, nggak bisa. Tapi memang kalau jika orang tuanya memang mau anaknya di penjara, ya silakan aja gitu loh. Artinya dia merelakan anaknya di penjara untuk melakukan karena melakukan suatu tindakan kumpul kebo atau perzinahan. Ya kalau misalkan dia merelakan anaknya di penjara, ya silahkan gitu loh. Tapi kalau dia berpikirannya hanya si laki-laki doang atau si perempuan doang, nggak bisa. Prinsip hukum itu berlaku semua. Berlaku semuanya. Betul. Kedua pihaknya. Di KUHP lama mengatur tentang dewasa. Dulu ketika seorang lelaki dewasa dengan suatu hubungan, itu tidak bisa dibela karena sudah cakap demi hukum. Namun berlakunya Undang-Undang baru nomor 1 2023 ini nggak bisa. Dia karena delik absolut gitu. Siapapun bisa yang melaporkan hanya bisa keluarga, orang tua, adik, kakak yang sedara gitu loh. Itu sih tambahannya. Dan itu bisa diproses secara hukum ya. Betul. Tapi dua-duanya juga bermasalah. Dua-duanya, betul. Ya. Betul. Ini berarti kalau begitu praktik ke dunia bisnis untuk misalnya turis-turis asing itu selagi mereka datang untuk berkunjung bertamu, so far so good aja ya, nggak perlu minta seperti itu ya dunia bisnis ya, nggak perlu meminta seperti harus ada akte nikah, boleh izin masuk selagi mereka etikanya bagus, mereka
proses kunjungan kemari ya tidak ada yang mengadu ya so far Ya. it's okay ya. Dan perlu Kan, kita tambahkan bahwa ya kita harus mengedukasi masyarakat kita bahwa undang-undangnya begini loh. Jadi harus dibaca dulu karena banyak yang bersebaran di masyarakat. Oh ini nggak bisa, oh ini nggak bisa. Nanti kalau kamu masuk ke sini, kamu dalam ruangan, kamu bisa dipenjara. Sebenarnya bukan begitu konteksnya gitu loh. harus ada yang melakukan. Betul. Ya. Makanya kita harus mengedukasi. Ya ini tugasnya kita juga dan pemerintah juga terkait dengan ya mengedukasi masyarakat bahwa pasal pidana ini bukan lagi yang namanya dulu kan pidana ini dia lebih ke asas balas dendam. Kalau sekarang tidak, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum kan begitu kan. Nah, supaya apa? Supaya pariwisata yang berada di Indonesia ini nggak jatuh gitu. Karena beberapa segelintiran orang yang kita tidak tahu menginginkan apa terkait dengan pariwisata kita yang bisa bikin jatuh sehingga turis-turis yang akan datang pun akan takut gitu kan. Padahal hanya isu. Ya bahwa Ya. mungkin pemikirannya akan di Iya. sweeping dan Iya. kemudian akan langsung diproses Iya. atau diadili oleh Betul. apa ya. Iya. Ternyata prosesnya tidak demikian. Iya, Ya, ternyata harus proses ada- itu nggak segampang itu gitu loh. harus ada delik aduan ya. Ada yang Delik absolut. Mengadu. sering Iya. setelah RKUHP ini Pak. Kepercayaan setelah diedukasi agak meningkat. Mungkin kalau untuk RKUHP terbaru ini kan setelah mungkin kemarin 2020 ya maraknya ini. 2022 maksud saya. Jadi kemarin flashback ke Bali juga. Cuman mungkin grade-nya tingkat pariwisata masuk ke Bali sudah meningkat sih Pak. Jadi mereka mau coba untuk happy dan nggak pusing mikirkan yang namanya RKUHP karena ini kan masih disosialisasi statusnya. Iya. Mungkin untuk dipergunakan 2 atau 3 tahun ke depan. Nah, kalau saran masukan pemikiran saya untuk masyarakat turis yang heboh wah gimana, sebenarnya sih saya rasa enggak Pak. Mereka enggak terlalu mikirkan ke situ. Yang mereka pikirkan hanya gimana SOP Bali yang diketahui masyarakat dunia itu masih sama seperti yang dulu. Kalau SOP-nya berubah, mungkin mereka juga jadi mulai berkurang nih untuk kemauan niat untuk datang Berlibur ke Bali. Iya. Tapi kalau masih SOP-nya seperti yang dulu, mungkin mereka merasa ya sama saja gitu kan. Untuk masalah yang pasal yang mulai akan berlaku nanti, ya mereka juga sudah mulai paham itu nggak seperti kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Ya mereka enjoy aja saya rasa Pak. Dan infonya kemarin sih dari Bali, turis-turis sudah mulai meningkat. Yang datang dari Australia, yang datang dari Prancis Sudah mulai memahami sudah mulai. sosialisasi tentang RKUHP yang terbaru. Benar. Menarik ya, sahabat Tribuners. Jadi diproses bukan langsung, artinya ditindak. Iya. Tapi ada yang mengadu, keluarga. Kalau yang sudah Berkeluarga. suami atau istrinya mengadu, baru akan diproses, baru bisa di sweeping ke lokasi ya, langsung ditempatkan di lokasi untuk penggerebekan ya. Nah ini adalah sebuah proses. Ya, sahabat Tribuners lebih hati-hati, harus tentunya tidak meresahkan, juga harus menjunjung tinggi etika yang berlaku di Indonesia juga ya. Nah kemudian pasal RKUHP yang terbaru ini yang tentang unjuk rasa nih Pak. Ya. Unjuk rasa kan harus ada izin ini, Betul. Pak Hotmar. Ya. Ya, sedangkan unjuk rasa kan adalah sebagai kita bisa mengungkapkan pemikiran kita terhadap suatu kondisi. Ini bagaimana Pak? Ya. Yang sebelumnya tidak diatur, ini mulai diatur ya Pak ya? Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi di KUHP terbaru itu di pasal 256 itu disebutkan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai atau unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda kategori 2. Nah,
Kalau saya tanggapin terkait dengan pasal ini sebenarnya apa ya? Bahwa unsur pemberitahuan itu terlebih dahulu terkait dengan adanya huru-hara maupun menimbulkan keonaran kepentingan umum. Contohnya nih, misalkan Selagi tidak ada masalah, oke. selagi tidak ada masalah, Ada oke. masalah diproses. Betul. Karena kan kita ketahui bahwa ini contoh nih, misalkan kita mau unjuk rasa nih ke kantor bupati nih. Kita lapor ke kantor kepolisian. Kami minta izin nih terkait dengan kami mau memberikan pandangan hukum kami atau pandangan kritisi kami terkait dengan pemerintahan bupati yang ini gini-gini bla bla. Nah, kadang kepolisian juga tidak memberikan izin terkait itu. Nah, itu kan. Kemudian setelah itu banyak masyarakat yang melakukan itu tapi tidak memperdulikan aspek izinnya. memberikan izin dari kepolisian itu. Nah, kemudian mereka nggak mikirin itu, langsung lah mulai melakukan unjuk rasa segala macamnya. Nah, yang inilah yang kita takutin berlakunya pasal ini karena tidak mendapatkan pemberitahuan, sehingga saya takutnya pasal ini menjadi karet, kan begitu? Karena kita ketahui di lapangan banyak masyarakat ataupun khususnya mahasiswa melakukan orasi terkait dengan intelektual mereka. Contohnya kayak dulu nih dalam hal menurunkan Soeharto. Ini masyarakat banyak ini. Nah, sekarang kok justru malah lebih kayak lebih dihalang-halangi. Saya ini berpendapatnya seperti kayak dihalang-halangi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ataupun mahasiswa, kan gitu. Karena kan tujuan daripada pemberitahuan kepada kepolisian itu gunanya adalah untuk melindungi, untuk pelaksanaan daripada orasi tersebut, kan begitu. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak terjadinya keributan, keonaran, segala macamnya. Nah, kalau memang dalam hal memberikan aspirasi masyarakat, namun dalam konteks yang ya damai lah gitu misalkan, itu tidak ada masalah di situ, kan begitu. Cuman kan sekarang kan kalau kita lihat dari pasal tersebut, orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat dipidana 6 bulan. Nah, yang ini yang kita takutkan, masyarakat jadi kayak untuk memberikan aspirasi pun takut gitu loh. Iya. Takut karena apa? Oh, ada dipidana nih, kan gitu. Iya. Siapa yang mau dipenjara, kan begitu? Tidak akan ada. Iya, benar. Itu sih, Pak. Pak Christopher melihatnya seperti apa? Baik. Jadi kalau dari saya, Pak, ini pasal paling krusial menurut saya, sangat krusial menurut saya, karena ini banyak dikritik juga dari para ahli-ahli politisi termasuk salah satu. Kenapa? Karena di sini pasal di sini membungkam atau menekan kebebasan berpendapat dari setiap orang tersebut atau publik ataupun mahasiswa kita sekarang. Jadi memang sih fungsionalnya ini pasal tersebut tadi 256 ya, pasalnya tadi itu memang fungsionalnya bagus, Pak. Jadi mereka ditata menunjukkan bahwasannya kalian harus izin dulu ya ke kepolisian, baru kalian diperbolehkan untuk melakukan unjuk rasa atau orasi dan sebagainya. Tapi memang secara umumnya pada saat mereka mengajukan permohonan untuk izin, memang mereka maaf ya Pak, tapi mereka banyak yang dipersulit gitu loh. Jadi gimana yang namanya istilahnya mau melakukan orasi, sementara saya yang minta mengajukan permohonan izin saja dipersulit gitu loh. Jadi memang tertata, tapi banyak sih problem lah di sini. Jadi harusnya sedikit dirubah lagi sih pasalnya, maksudnya sedikit ditambahi lagi biar supaya mereka juga dapat kebebasan gitu, mereka juga dapat keseimbangan lah menurut saya, kepastian. Karena kan kalau misalkan kritik itu sebagai masukan ya yang positif ya. Betul. Terkait dengan masukan mahasiswa, masyarakat segala macam dalam hal membangun negara ini, negeri ini begitu ya. Kadang ada kekhawatiran misalnya tujuannya bagus, tetapi di tengah jalan itu ada ditunggangi misalnya, sehingga membuat itu yang bahaya tuh, keonaran atau kekacauan. Mungkin itu yang paling dikhawatirkan. Iya. Jadi pada awalnya tujuan baik, sehingga diproses di tengah jalan, sehingga ini menjadi tidak murni lagi untuk
sebuah menyampaikan kebebasan aspirasinya. menyampaikan yang hal yang positif malah menjadi keonaran seperti itu. Nah, itu Mungkin ini yang perlu apa ya direvisi kembali lah terkait dengan perlindungan daripada orang yang mengajukan orasinya. Tapi kalau orasi sekarang kan bukan hanya di lapangan, Pak ya. Di Dalam ruangan, digital sudah sangat sangat powerful ya. Semua Betul. orang lihat handphone Iya, gitu ya. benar. Iya. Menyampaikan pendapat kan bisa ya rekaman, Iya. rekaman langsung di-share. Ada pemikiran-pemikiran yang baik di-share, malah lebih banyak yang menonton. betul. Nggak mau ribet ya Pak. Ada perubahan komunikasi Benar. seperti itu. Bagaimana menurut Pak Christopher? Ya memang seiring perkembangannya zaman luar biasa Pak. Teknologi. Ya, Dulu teknologi, yang Iya. mereka belanjanya melalui offline, sekarang sudah lari ke online gitu. Online, ya. Kenapa nggak saya online? Saya duduk di rumah santai, Langsung saya datang, barang langsung datang. langsung datang ya. Malah saya dapat gratis ongkir. Paket. Ya. Gitu. Kalau zaman dulu saya mesti mengeluarkan ongkos, Iya, iya. mengeluarkan Kendaraan, tenaga, beli bensin. mili-mili, Iya. waktu Iya. sudah habis banyak kan gitu. Iya. Makanya banyak sekarang memang benar yang Bapak bilang. Aspek ke digitalisasi. Digitalisasi, Hari ini lah ya. betul, Sebelumnya mungkin bisa dibuat kelas-kelas terbuka untuk Ya. banyak sosialisasi Betul. KUHP, RKUHP misalnya lah ya. Ya. Tapi dengan adanya forum diskusi di sini, itu siapapun bisa melihat kapanpun, dimanapun, Ya. tidak ada batasan wilayah, waktu dan sebagainya. Mungkin cara-cara menyampaikan pendapat sudah harus berubah ini ya Pak. Ya? Ya. Berubah dan dan kalau digital ini tetap ada rekam jejaknya Pak. Ya. Sampai kapanpun tidak pernah akan hilang. Makanya sahabat Tribuners, buatlah hal-hal yang baik sebanyak mungkin. Ya. Karena apa yang kita lakukan pasti ada jejak digitalnya ya. Betul. Jadi ya, selagi hidup ini buatlah hal-hal yang memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, bagi kehidupan kita, keluarga kita. Semoga nanti di akhir cerita kita memiliki story digital yang bagus. Ya. Ini mengenai RKUHP Undang-Undang ITE, Pak. Ya. Ada perubahan. Pak Ormar, Ya. mengenai Undang-Undang ITE, Ya. Undang-Undang ITE ya, yang terkait dengan perubahan Undang-Undang ITE. Apakah sebuah Undang-Undang ITE ini masih sebagai rekam jejak untuk bisa kita mengadu atau menjadi delik aduan? Oh ya. Jadi sekarang Misalnya ada undang-undang ngomong sedikit, ini melanggar Undang-Undang ITE kan ya. ngeri ini kan, Pak. Betul. Ya kan. Jadi pemerintah sudah mencabut kemarin. Nanti ngomong sedikit rekam melanggar Undang-Undang ITE. Ya. Ini bagaimana supaya kita bisa memahami dan masuk di dalam koridor yang sebuah kepastian yang positif sehingga kita apa yang boleh di-share, apa yang tidak boleh di-share, Pak. Ya. Ya. Jadi kan ini juga menjadi polemik terkait dengan Undang ITE. Yang dimana misalkan saya nih nggak suka dengan Pak Kristo. Ya. "Weh, kamu begini, kamu begini." Nah, itu bisa disu, Sebenarnya tujuan kita adalah mengkritik. mengkritik. Bukan menjatuhkan harkat dan martabat segala macamnya. Namun di sisi lain ya dia berpendapat bahwa saya menghina atau segala macamnya lah. Namun kalau tidak salah saya kemarin pemerintah telah mencabut pasal itu Ya. terkait dengan penghinaan atau segala macamnya. Karena ya pasal itu menimbulkan konflik terkait dengan masyarakat kan begitu. Ya, kita juga mendukung terkait dengan itu supaya apa? Orang nggak sewenang-wenang lah untuk melakukan laporan sedikit-sedikit. Kalau misalkan dirinya terkait dengan dia merasa terhina bisa dilaporkan segala macamnya. Oh, nggak segampang itu kan gitu. Ya kita lihat unsurnya apa gitu, apa yang dirugikan. Karena sepanjang dia tidak ada dirugikan ya sah-sah saja kan gitu. Namanya juga kritik, sama halnya dengan penghinaan presiden tadi kan bisa dikritik. Namun dua hal yang berbeda, harus dipastikan bahwa kritik dan penghinaan itu berbeda gitu loh. Kalau hoax, Pak, Nah, ini lebih bahaya lagi nih hoax nih. Nah, ini yang bisa menimbulkan kegaduhan, huru dan hara ya di masyarakat. Nah, ini bisa diproses. ini bisa diproses. Nah, justru yang seperti ini yang harus lebih diperdalam lagi supaya apa? Kita takutnya di kemudian hari bila ada orang membuat suatu postingan. Sekarang zaman digitalisasi kan, Pak ya. Tinggal ketik ya. Iya, tinggal buat bahwa negara kita akan ini begini segala macamnya. Yang ini yang harus ya kita minta kepada aparat penegak hukum
supaya lebih mentelusuri dan kemudian terkait dengan undang-undangnya lebih dipertajam lagi kan gitu. Ya mungkin nanti dalam beberapa waktu peraturan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 1 turunannya akan didetailkan lebih lanjut. Ini sehingga praktisi-praktisi masyarakat bisa memahami detailnya lagi. Betul. Ini garis besar rancangannya. Iya benar Pak. Pak Kris, ini undang-undang ITE ini kan kita jadi worry ya, Pak ya. Jadi tetapi kan yang diproses sebenarnya adalah yang negatifnya, hoaxnya ya. Kalau tidak ada undang-undang semua orang bisa share itu juga bahaya. Bahaya tuh. Akan menimbulkan kegaduhan. Benar. Jadi kalau dari saya Pak, sebenarnya sih di RKUHP sebenarnya ada sih yang menyebar berita bohong. Mungkin lebih di pasal 263 kalau boleh saya bacakan di sini. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahui bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak dengan kategori 5. Nah, sini sudah jelas Pak. Jadi kalau dulu kita yang buka Facebook, contoh, kita sering sih nge-share Pak, biar supaya masih kalayak ramai tahu gitu kan, ada berita-berita terbaru. Nah, sekarang kita harus lebih di filter cerna ya. Benar, harus jangan lebih langsung dicerna lagi. share dari mana sumbernya. Benar. Share menimbulkan kegaduhan bisa dipidana ini. Benar. Diadukan dipidana. Betul sekali Pak. Jadi jangan karena ini berita bagus nih buat orang banyak gitu kan, di-share. Itu kita bisa termasuk pelaku di sini. Iya. Sahabat Tribuners ya, pilihlah berita-berita yang sudah dari sumbernya ya. Benar. Dan kepastian, misalnya dari kantor berita tertentu yang sudah ada regulasi yang sudah mengatur, ada redaksi yang sistematik bahwa informasi yang dirilis itu adalah informasi yang sudah memang ditelusuri dengan kaidah jurnalistik ya. Ada waktu, tempat, PIC di mana, ada tanggal dan sebagainya yang bisa membuktikan secara otentik ya. Benar Pak. Sebenarnya lebih menjaga kita sih ya, supaya lebih kamu hati-hati ya, jangan asal nge-share gitu. Udah ada pasalnya loh gitu. Maksimal 6 tahun penjara. 6 tahun Pak. Jadi hati-hati ya sahabat Tribuners ya, tetap share-lah sesuatu yang bermanfaat, bangunlah sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, jauh lebih baik ya. Daripada menimbulkan kekhawatiran, kegaduhan. Kritik boleh yang positif ya, karena undang-undang sudah mengatur. Jadi prinsipnya bagus ya undang-undang ini Pak. Ya plus minus lah Pak ya. Plus minus. Pada prinsipnya kita sependapat dan setuju lah terkait dengan undang baru ini. Namun yang perlu diketahui bahwa ya mungkin ada yang harus diperbarui, ya dipoles sedikit lah. Ya mungkin nanti akan ditambahkan dalam hal PP tadi yang saya sebutkan. Yang sumber berita dengan yang share ini bedanya di mana Pak? Misalnya ada satu berita, ada satu suatu mungkin gambar atau berita lah. Gambar ini membuat atau menyudutkan atau menyakiti kelompok atau apa tertentu, kepercayaan tertentu misalnya. Kemudian yang di-share, kemudian yang di-share lagi bagaimana itu Pak? Nah, dicari yang utama atau bagaimana? Sebenarnya termasuk sih Pak, yang kalau mau dicari semua kan ini share, satu lagi share, bisa ribuan yang share Pak. Bener. Dan sebenarnya sih konteksnya kalau di menurut pasal 256 tadi, 263 tadi, di situ diberitahukan siapa yang menyiarkan, berarti yang pokoknya tadi siapa? Yang pertama, yang membuatnya, yang menyiarkan, kreatornya, pertama, termasuk. Terus di sini menyebarluaskan berita atau pemberitahuan. Nah, siapapun yang menyebarluaskan mungkin diselidik lah. Kalau di polisi kita sekarang cyber itu mungkin sudah canggih Pak. Sudah canggih. Siapapun yang menggunakan akun, mereka bisa dapat gitu loh. Saya masih bisa di tracking semuanya. Ya, benar. Ya. Hebat juga. Gitu. Jadi sahabat Tribuners ya, apapun yang kita lakukan terhadap handphone digital dan laptop, akun, email dan sebagainya, itu semua bisa di tracking. Jadi hati-hati ya, karena sekarang cyber, otoritas cyber, kepolisian dan telematika sudah sangat canggih. Sudah sangat canggih. Kita elektronik ini akan mengawasi kita semuanya.
gerak langkah kita dimanapun kita berada. Ya. Jadi ya tetap ya harus hati-hati, terkontrol ya. Betul. Ini suatu kemajuan ya, semuanya Ya. di dunia digital ini banyak membantu ya. Seperti di traffic light, sekarang tilang itu udah gampang ya. Tiba-tiba datang surat. Langsung surat ke rumah, cereng. Dan kameranya gede ya. Gede. Kamera gede. Misalnya lagi telepon langsung terimut. Sarung handphone, Ya. merek handphone. Jadi sangat hati-hati. Digital ini membawa perkembangan sangat bagus, tetapi ya kita harus taat terhadap aturan berlaku ya. Sangat mudah di trace. Jadi ya ini ya kita harus hati-hati dan harus smart di dalam Ya. menyampaikan, melakukan sesuatu. Tapi demi kemajuan kita bersama sih, ya saling menghormati, Ya. menghargai dan ada kepastian hukum. Pak, ini kalau kita cerita tentang misalnya timbul kegaduhan, kalau undang-undang ITE, misalnya kita promosi sebuah produk, Pak. Jadi rame yang viral. Ini bagaimana, Pak? Ini Kalau masih positif kan nggak ada masalah ya? iya, kalau benar. Kalau misalnya Yang negatif yang menjadi masalah, apalagi ada unsur pembohongan terhadap informasi yang disampaikan. benar. Misalnya kalau saya sampaikan, oh ini produk ini bagus, orang percaya. Ya. Tapi ternyata di kemudian hari ditemukan ternyata ini ada Mengandung mengandung ini ya. yang tidak bagus. Ini gimana? Apakah bisa dipidana juga? Kalau itu mungkin menurut saya konteksnya berbeda ya Pak. Mungkin dia lebih ke pasal apa ya? Kayak seperti Kayak afiliator Indaken gitu kemarin lah. ya, afiliator. Nah, Jadi efek Mengundang masyarakat. infonya sekarang mungkin efeknya nanti beberapa tahun kemudian. ya. Kalau yang dimaksud dengan pasal 263 tadi ayat 1 kan dia Menyebarkan langsung berita yang merugikan. Ya. berita yang tidak benar di-share. Dia sudah tahu itu berita itu tidak benar. Ya. Dan memang dapat dari link manapun mereka dia sudah tahu itu abal-abal atau asal-asal, dia share sehingga menimbulkan kegaduhan. Jadi langsung di situ sih Pak efeknya. Ya. Kalau yang di Bapak sebutkan tadi mungkin efeknya beberapa tahun kemudian. Itu harus dibuktikan lagi ya, Dibuktikan dibuktikan lagi, dan biasanya konsumen ya yang membeli atau menggunakan produk dan jasa itu yang Ya. akan mengklaim atau mensomasi kembali ya. Ya. Itu nanti proses lagi, dia tidak menyebar ke masyarakat luas, tapi informasi tertentu kalau produk ya. Benar. Ya. Nah, ini ada pasal satu yang sering dibahas. Hukuman koruptor kok diringankan, Pak? Nah, Wah. ini banyak yang cerita seperti itu. Ini gimana, Pak Otmar? Ya, saya juga melihat dari pasal terbaru ini, sebenarnya kan tipikor ini kan diatur di undang-undang khusus ya, diatur di undang-undang tindak pidana korupsi. Namun di dalam KUHP terbaru ini dia sebutkan di situ ancaman minimal 2 tahun. Nah, dulu kan itu sipilnya lebih tinggi hukumannya daripada pemerintahnya. Jadi ada beda. Ya, Hukuman minimal untuk pemerintahan dan hukuman untuk sipil, ya. sipil, ya. Artinya perusahaan-perusahan Ya. atau personal Ya, non perseroan dan segala pemerintahan. macamnya ya. Jadi kan seharusnya ini pandangan saya, pandangan menurut saya seharusnya yang lebih tinggi itu adalah oknum daripada pemerintahan tadi. Karena apa? Jabatan dan kewenangan itu ada pada tangan dia. Jika dia tidak meng-ACC sesuatu, misalkan contoh proyek segala macamnya, ini nggak akan terjadi. Jadi begitu kan. Nah, kenapa dibuat minimal 2 tahun? Kenapa nggak 4 tahun? Kan begitu. Jika kita lihat misalkan, ini kita perbandingkan dengan hukum narkotika misalkan. Di dalam pasal 112 Undang-Undang 35 2009 dia bilang memiliki menguasai narkotika dalam bentuk bukan tanaman dihukum minimalnya 4 tahun. Sedangkan orang yang megang narkotika dihukum minimalnya 4 tahun. Sedangkan tipikor yang mengambil uang rakyat ratusan miliar dihukum minimalnya 2 tahun. Ya, kita sih menjawab di diri kita sendiri aja gitu. Ini merasa adil atau tidak gitu loh. Tapi kalau ditanya ke saya, ini adil atau tidak? Jawaban saya tidak. Kalau misalkan tadi minimalnya 4 tahun, orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara segala macamnya, yang mengakibatkan kesengsaraan daripada masyarakat, ya harusnya lebih tinggi dong, kan gitu. Karena dia memiliki jabatan, kewenangannya, segala macamnya, ya harusnya lebih tinggi gitu.
Karena Itu memiliki sih. power untuk Betul, melakukan lebih betul. tinggi ya. Iya. Pak Kris ada tambah? Kalau dari saya sih sangat menyayangkan sih Pak terkait pasal yang 603 Iya. Kenapa hukumannya jadi 2 tahun dan denda Minimal, minimum 10 juta, maksimum 2 miliar. Jadi koruptor yang di luar sana, KPK baru saya baca kemarin infonya, KPK mengakui bahwasannya untuk pemberantasan korupsi ini susah. KPK sendiri loh Pak, susah. Iya. Jadi kenapa udah mereka kesusahan di sana bekerja keras, kenapa pasalnya makin diperingankan buat si Koruptor. calon koruptor selanjutnya gitu loh. Nah kalau bisa ya diketat loh, Iya. dijaga, maksudnya biar supaya ada efek jerah. Betul. Kalau dari saya sih sangat menyayangkan sih Pak ya, Harusnya lebih berat harusnya lebih berat, supaya ada efek jerah efek jerah ya. buat Efek mereka. jerah. Supaya lebih peduli bahwa lebih menjaga lah ya Iya. amanah yang diberikan. Benar Pak. Kita takutnya nanti di kemudian hari, bila ini kan nanti kan berlaku di 2026 nanti nih undang-undangnya. Kita takutnya Ini saat ini masih belum Belum. diberlakukan ya. belum. Jadi RKUHP ini yang sudah disahkan Ya. akan berlaku di akan berlaku di 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. 2026. Nah, kita takutnya yang nanti sekarang lagi viral apa Ya. yang diperdebatkan misalnya tentang kohabitasi dan sebagainya itu berlakunya 2026. berlaku di Ya. 2026 setelah diundangkan. Statusnya sekarang Dari saat ini masih pakai undang-undang Undang-undang yang lama. lama. Masih yang lama. Jadi Itu kita takutnya kapan dan masyarakat bisa tahu bahwa sudah mulai berlaku undang-undang ini? di 2026 nanti Apakah perlu ada mungkin akan disampaikan Departemen nanti. Hukum Disahkan. atau Iya. apa? Itu perlu pengesahan lagi ya? Iya, mungkin akan dikabarkan bahwa undang-undang ini telah berlaku. Mungkin begitu. Secara resmi Resmi terbuka untuk umum. Itu sih. masih panjang ya? 3 Masih tahun. panjang. Jadi masih Tahap sosialisasi. saat ini. sosialisasi. Ya. Ya, sosialisasi lah. Dan peraturan detailnya lagi sedang Diproses. dikembangkan lagi Iya, ya. betul. Ini satu lagi sebelum kesimpulan nanti ya, Ya. efeknya dampak dari RKUHP ini seperti apa kedepannya bagi masyarakat dan praktisi maupun masyarakat luas di bisnis maupun masyarakat umum. Ini tentang hukuman mati Pak. Jadi masih diberlakukan di Indonesia, sedangkan beberapa negara di luar negeri sudah tidak diberlakukan. Ini pandangannya Pak Hotmar bagaimana? Kalau hukuman mati sih, saya dari dulu waktu kuliah sependapat dengan pasal ini. Dulu di KUHP lama itu di pasal 10 disebutkan di situ tentang hukuman mati. Jadi saya sih berpikir begini, hukuman mati yang dibuat saja di suatu negara banyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi di dalam suatu negara itu tidak dibuat hukuman mati. Apakah makin semakin merajalela dong orang? Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa tentang bukan hukuman matinya, tapi hukuman minimalnya ini. Supaya apa? Supaya orang tidak memiliki niat untuk melakukan melakukan tindak lagi. pidana tersebut. Kan begitu. Kalau dilihat dari undang-undang mati sih, saya kira nggak ada masalah di situ. Saya setuju aja. Sependapat sih. Kalau efeknya udah sangat berat. Iya, betul. Karena Perlu sih dihukum secara berpikiran berat, karena ya. kayak gitu kan. Misalkan nggak ada hukuman mati kok di negara ini. Udahlah, korupsi aja lah kan gitu kan. Apalagi kita nggak buat hukuman mati, mangkillah semua korupsi. Hancurlah negara ini. Iya. Kan gitu. Harus ada yang kuat fondasi untuk menjaga ya Iya. kelangsungan generasi-generasi berikutnya supaya menjadi lebih baik. Betul. Oke, ini kesimpulan Pak Christopher sama Pak Hotmar Ya. mengenai RKUHP yang terbaru ini. Dan nanti yang sudah disahkan nanti diimplementasikan mulai 2026. Ya. Unsur kesimpulannya seperti apa? Apakah lebih baik karena produk RKUHP ini adalah yang selama ini menurut pakar-pakar itu Menteri Hukum juga mengatakan adalah sebelumnya Indonesia gunakan adalah warisan ya, Warisan dari yang lama India dan Belanda. sekarang ini adalah benar-benar murni adalah pemikiran-pemikiran terbaik yang sudah ter-up to date Ya. untuk yang relevan bagi masyarakat bangsa Indonesia, dan ini adalah produk hukumnya Indonesia. anak bangsa yang terbaik Ya. Indonesia. Dan itu saya melihat kronologisnya itu Pak Hotmar itu sudah banyak profesor yang Ya. memberikan pemikirannya dari UGM, Semua. UI, Iya. ya berbagai universitas top di Indonesia yang sebenarnya pakar hukum itu sudah memberikan input dan
tahun lalu bisa realisasikan. Ya. Kesimpulannya, Pak, apakah akan sangat baik bagi Indonesia ke depannya? Pak Christopher. Baik. Kalau kesimpulan dari saya, Pak, perubahan itu bagus. Yang namanya perubahan itu bagus. Saya setuju. Hanya saja perlu poles, perlu ditambahi sedikit. Ada beberapa yang harus direvisi seperti tadi yang kita bahas, kurang lebih beberapa pasal sih, nggak secara keseluruhan. Agak ditambahi pasal yang supaya lebih maksimal lagi untuk realisasi kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Jadi ke depannya orang yang tahu hukum memang harus belajar hukum lagi nih ya kan. Iya. Karena pasalnya Mengulang lagi kita nih. berubah ya. Tadi saya lihat pasal Dan itu Kita harus belajar lagi nih. belajar dari lagi ya, awal. Benar. baca lagi Pak ya. Benar, Pak. Yang Baca selama lagi, ini ya. 4 tahun, 4 tahun baca, sekarang ini dengan kitab undang KUHP yang baru ini harus baca kembali, Baca lagi. detail lagi ya. Benar, dan masing-masing harus kita kaji karena kajian dari beberapa lawyer ini berbeda-beda, Pak. Iya. Bisa tadi Pak Budan bilang aspek hukum dari pasal 1 itu bilangnya A, saya bilang aspek hukum pasal 1 itu kajiannya B gitu loh. Jadi banyak sih banyak sih mungkin perubahan-perubahan yang harus kita buat kalau pasal ini sudah disahkan nanti. Ya. Semoga lebih baik. Semoga lebih baik itu sih, Pak. Pak Omar, Saya sih saya sependapat dengan KUHP yang terbaru yang udah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 2023. Dan terkait dengan KUHP yang terbaru ini, kita minta kepada masyarakat untuk membaca dulu lebih detail undang-undangnya, kan begitu, supaya tidak menimbulkan suatu kegaduhan seperti yang kita bahas tadi tentang zina, kumpul kebo segala macamnya, kan begitu. Dan ya, ini tugas kita bersama, baik pemerintah maupun ya elemen masyarakat maupun advokat secara khususnya untuk bisa lebih men-share kepada masyarakat, ini loh undang-undangnya, ini loh ketentuan peraturan undang-undangan yang baru yang akan diberlakukan di 2026 nantinya. menarik. Ya. Tidak pernah akan bahas selesai kalau Ya. masalah hukum Benar, ya, Pak. di Indonesia karena selalu terupdate dan berbagai persoalan-persoalan, berbagai perselisihan, Ya. berbagai penafsiran itu pasti akan terjadi di pengadilan dan akan terjadi di masyarakat. Nah, untuk sahabat Tribuners yang ingin konsultasi atau tanya-tanya tentang seputar hukum boleh nggak, Pak? Tentu boleh. Boleh ya? Tentu boleh dong, Pak. Di mana nomor telepon? Di kantor, Ya. di Jalan Katamso, Pak ya? Ya. Kita udah pindah, Pak, di Podomoro Di sekarang. Podomoro ya? Ya, Podomoro kita Tapi sekarang. bagi sahabat Tribuners, pebisnis dan semuanya yang ingin berkonsultasi, Ya. tanya-tanya tentang seputar hukum boleh ya, Pak ya? Boleh. Kita Tapi kan terbuka. harus di lantai berapa, Pak? Podomoro? Kita ada di Podomoro di Premium Hall di lantai 11. Lantai 11 ya? Lantai 11 kita di Lantai Podomoro. 11. Di sana kantor hukumnya Kantor hukum kita di Law Office of Junca and Partner. and Partners ya? Ya. Dan sama juga ya, Pak ya? Di Balai Lelang juga Ya. sana bisa konsultasi ya? Benar sekali. Dan Ya. kita juga punya balai lelang, Pak. Jadi balai lelang itu berbeda kantor sih memang dengan law office kita. Ya. Kantornya ada di Jalan Palang Merah, Palang Merah ya? samping Bank Maybank atau depan Bank UOB. Mungkin nanti bagi para tribuners yang mau hadir atau mau sharing-sharing juga boleh. Ya. Informasi seputar lelang, ya. Lelang. Nah, Pak Christopher pakarnya. Lelang, kemudian prosesnya seperti apa, ya. Ya. Semoga memberikan manfaat. Dan Pak Hotmar juga selain secara konsultasi hukum juga sebagai ahlinya ya di kurator ya, Ya, saya kurator. pengurus juga ya, Pengurus, ya. pengurus, kurator dan pengalihan niaga juga Niaga. sangat familiar. Silahkan sahabat Tribuners yang ingin konsultasi datang langsung ke lantai 11 Podomoro Podomoro. Office ya, akan dilayani dengan baik, akan memberikan manfaat ya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di Inspirasi Bisnis berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih Pak Hotmar Terima kasih, ya. Pak. Terima kasih Pak Christopher. Terima Sehat kasih, selalu Pak dan Syah. maju terus untuk kita semuanya. Amin. Thank you. Thank you, Pak. Ya.